Ya, ini memang bebas ngomong ya, tapi Arya kan belakangan. Kita ini lagi bicara daya cipta tadi. Ya. Yang kita omongin semua ini logika bukan? Logika. Logika kan? Daya cipta, tadi yang saya sampaikan, kita nggak bicara logika. Kita nggak bicara logika. Justru poin dari Wawan itu, daya cipta, lalu Tovan bilang melakukan kehendak, itu kan kalian berpikir semua logika. Ya, justru kita lagi bicara daya cipta yang melewati logika. Yang banyak yang belum tahu. Itu pembicaraan kita. Saya ambil contoh, misalnya Prabowo. Ya. Coba kita lihat dulu. Kalau dia orang yang tepat, kita harus lihat sign-nya, kata Arya. Kita lihat ya, dia dipecat oleh Caniago, Jenderal Caniago. Dia dipecat oleh Agung Gumilar. Ada dendam nggak Prabowo? Yang tahu cuma dia. Kalau kita lihat aja apa yang dilakukan. Caniago diangkat sama dia jadi Menko Polkam. Hmm. Iya, itu aku tahu. Nah, kemudian Agung Gumilar yang jelek-jelekin dikasih penghargaan. Dia udah lewat tuh. Dia dicurangin sama pemilihan presiden 2 kali. Ya, dia jadi ke sana tuh. Jadi menurut saya nggak kebetulan ya ada orang yang bisa kita lihat dulu Prabowo kan berapi-api penuh dendam. Saya lihat Prabowo sekarang udah berubah. Ya, dia Hmm. punya rasa kasih, dia bisa memaafkan. Bayangin, you career you ya, legend, tujuannya jenderal, dipecat oleh 8 orang termasuk SBY yang mecat dia. Ada Hmm. komitenya yang mecat dia. Dia bukan hanya maafin, dia kasih jabatan. Hmm. Nah, itu kan tanda yang kita lihat bahwa pemimpin kita ini benar, cuma dia harus dikasih masukan. Lalu soal instan, kalau kita bicara soal logika, memang gak ada yang instan. Tapi kalau kita bicara daya cipta, logika itu lewat. Saya ambil contoh ya, tapi itu seharusnya harus punya kekuasaan. Orang yang paling berkuasa di dunia ini siapa? Presiden Amerika kan? Yang paling berkuasa. The most powerful man on earth. Perang 35 tahun dia bisa selesaikan tuh dalam 8 bulan. Hmm. 8 perang dia selesaikan, nggak ada yang bisa selesaiin. Semua presiden menjanjikan bahwa kedutaan Amerika akan pindah ke Yerusalem. Nggak ada yang terjadi. Zaman dia terjadi. Perang di Gaza nggak mungkin bisa diselesaikan. Dia selesaiin. Instan menurut saya, 9 bulan 8 perang. Sebentar lagi Ukraina sama Rusia akan selesai. Jadi, kekuasaan itu diberikan sesuai porsinya. Gitu. Jadi alam semesta melihat dia bisa menyelesaikan. Kemarin dia dikritik, ya, bahwa kenapa kamu ikut-ikut campur soal narkoba? Kenapa kamu mau menghancurkan Venezuela? Ini kan urusan Amerika. Amerika is the world. The world is America. Kalau kita brengsek, kacau, zamannya Biden, ya kacau semua. Nah, bagaimana dia memanfaatkan kekuasaan itu? Bisa nggak, pernah nggak dalam sejarah seorang presiden menyelesaikan 8 perang dan 9 perang hanya dalam waktu 9 bulan? Jadi bisa. Ya, bisa. Kenapa? Dia berpikir out of box. Daya ciptanya di situ. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Dan dia bahkan ditentang oleh banyak menterinya. He doesn't care. Ya, he doesn't care. Misalnya, contoh soal tarif. Ya, waktu dia menerapkan soal tarif, ada orang namanya Jeffrey Sah, ekonomi yang terkenal, mengkritik habis-habisan Trump. Dia bilang, Trump kalau murid gue kasih F. Lalu sekarang kita lihat, investasi di Amerika berapa sekarang? Hanya dalam 9 bulan, 21 triliun dolar. Kita bicara kita nggak perlu bantuan asing kan. Nggak bisa, kita perlu. Ya, negara ini nggak perlu, kita nggak bisa bangun karena bantuan asing. Ya, perlu. Jadi orang yang sangat fanatik dengan kemandirian, dia nggak lihat globalisasi. Amerika aja 21 triliun datang masuk ke situ, Arab Saudi masuk 1 triliun. Kok bisa gitu? Ya,
sebuah negara bisa menerapkan tarif, dan tarif dia ternyata teori dia berhasil kok. Dia 100 ekonom kalah semua. Secara logika nggak mungkin kan? Secara logika, secara ilmu ekonomi dia bisa lakukan itu. Gitu. Saya makanya punya harapan besar sama Purbaya. Secara logika, mau dulu 8% secara logika tuh semua bilang nggak mungkin dia mimpi. Tapi lihat aja, ya. Dia nggak peduli, dia punya keberanian, dia punya inspirasi. Nah, jadi saya melihat Prabowo memang harus dikasih oleh input yang tepat, ya. Nah, karena kalau pembantu-pembantunya itu jelebo, ya ya berkerutlah mukanya. Jadi makanya ada namanya tim penasehat presiden. Tim penasehat presiden juga banyak yang jelebo-jelebo gitu ya. Nah, sekarang yang harus memberikan nasihat, sebenarnya nggak perlu orang yang kesadarannya tinggi. Orang yang kesadarannya rendah pun nggak apa-apa, asal kita bisa meyakinkan dia ide yang benar. Nah, orang yang bodoh ini kita peralat gitu. Nah, sekarang Prabowo punya kepentingan terhadap aktivis-aktivis. Coba lihat ya, semua aktivis-aktivis dulu yang against sama Soeharto, against sama Prabowo loh. Dirangkul semua tuh sama dia. Ya. Megawati yang jelek-jelekin dia, dia nggak ngebales tuh. Ya. Orang mau ini Jokowi, dia juga nggak ngebales, udahlah. Persoalan Wush, Wush itu kan dipermasalahkan, Wush. Prabowo bilang, itu tanggung jawab saya. Diam semua. Itu leader. Ya. Jadi sebenarnya ya, kita semua punya kontribusi masing-masing untuk kolektif ya, seperti Virya nanti tanggal 18 April dia mengaktifasi gitu ya. Ki Jember dia melakukan ini, dia lagi mengaktifasi itu dengan caranya. Tapi itu kan kolektif, tujuannya kan sama. Dharma mengedukit orang itu aktivasi ya. Lalu siapa lagi ya, Arya dengan caranya sendiri dia mengaktifasi ya. Itu kan sebenarnya mengaktifasi. Nah itu berkumulasi tuh consciousness. Jadi penting ya. Jadi caranya semua memang beda ya. Tapi consciousness itu kan jadi kolektif. Karena kita nggak bicara soal, tadi Arya bilang bagus tuh, bagaimana kita menghentikan kejahatan dan apa menambah kebaikan, apa tadi ya itu ya. Itu kan semua yang kita lakukan kebaikan kan, kebaik. Nah, semua paling masing punya porsi gitu. Nah, saya ingin cerita soal porsi ini dan bagaimana kita bantu rakyat yang nggak kebetulan. Kebetulan ada yang menghadiri yaitu Virya sama Tovan ya. Tovan ini sama 1 tahun terakhir dia nulis sesuatu yang dia nggak tahu kenapa dia tulis, kayak ada dorongan aja. Ya. Ternyata yang dia tulis itu guided menurut saya ya, itu guided. Nah, video-video kita 4 minggu sebelumnya itu saya berikan dengan ada teksnya ya kepada seseorang orang asing. Nah, orang asing ini ya dia menyebarkan kepada beberapa orang, nggak banyak, cuma 5 orang. Intinya gini, bahwa ternyata ini orang yang tepat yang udah lama saya cari. Ya, dia seorang hakim dan ternyata dunia ini setiap bangsa ini nggak ada kaitannya Soekarno Gold sama Soekarno. Setiap bangsa punya jatah 80 triliun dolar, tetapi tidak bisa diklaim oleh pemerintah. Dan untuk itu di PBB, Menteri Keuangan sudah menandatangani bahwa pemerintah tidak akan ikut campur. Kenapa? Karena ini punya rakyat. Jadi kalau sekarang uang ini disimpan, tapi pemerintah nggak klaim, nggak bisa pemerintah klaim. Yang bisa ngeklaim rakyat. Tapi karena rakyat nggak tahu, di mana-mana di seluruh dunia nggak tahu, nggak ada yang ngeklaim. Nggak ada yang ngeklaim. Yang ngeklaim baru Australia aja yang ngeklaim berhasil. Dapat tuh banyak duit. Nah, kita sekarang ya disarankan untuk bikin trustee, saya bilang nggak usah. Kita pakai koperasi aja, karena badan hukumnya jelas. Pak Kun jadi ketuanya, konsep koperasinya udah dari 1 tahun yang lalu dibikin oleh Tovan, kita akan pakai itu, dan itu akan jadi model semua. So, jadi kalau kita dapat 80 triliun dolar, kita nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi saya kira nggak kebetulan semua ini, karena ini orang-orang yang bonafit semua ya. Dan kita ada pembicaraan tertutup 2 hari yang lalu sama yang kemarin. Berarti uang ini nggak bisa dikelola oleh pemerintah. Yang bisa ngelola ya rakyat. Sekarang rakyat yang bisa ngelola, menurut saya siapa? Banyak orang pintar, tapi spiritus. Saya kira walaupun kita hanya ada lulusan hanya SMA, saya kira grup kita yang paling layak, menurut saya. Ya, menurut saya untuk mengelola ini. Karena kita bersama-sama. Jadi bulan Desember ini mudah-mudahan sudah jadi satu koperasi
primer, mudah-mudahan Januari secara bertahap uang itu sudah ada. Dan tanpa kita harus tahu pemerintah, kita bisa bantu banyak hal gitu ya. Banyak hal soal tadi pendidikan, segala macam. Ini kan mukjizat ya, kita ngomongnya mukjizat gitu. Tapi kalau kita tahu, itu ternyata logis semua. Logis semua. Mungkin Tovan atau kemarin kita diskusi itu, kita juga baru terbuka matanya ya Fir ya. Tovan sama Fir, kita baru terbuka bahwa ini nggak ada kaitannya sama Soekarno Gold gitu. Ini memang ada kayaknya alam semesta Tuhan sudah mengatur bahwa aset-aset ini untuk seluruh bangsa di dunia dan Indonesia kebagian segitu. Dan negara yang baru klaim, rakyat baru klaim baru satu. Ya, yayasan yang klaim di dunia itu baru satu dan berhasil. Jadi tinggal kita negara kedua yang bakal klaim. Mudah-mudahan tahun 2026 kita bisa mengimplementasikan hal-hal yang tadi kita diskusikan semua di sini gitu. Nah, itu semua kalau menurut saya terjadi karena kita secara nggak sadar punya daya cipta masing-masing dengan imagination tadi. Tadi Anda juga bilang imagination kan. Imagination is very powerful. It's very. Kalau Einstein bilang apa? Imagination di dinding kamu tuh ada. Imagination is more powerful Imagination is more important than knowledge. than knowledge. Nah, jadi daya cipta itu lebih penting imagination daripada knowledge. Nah, seperti Wawan ya dengan bisa nulis kayak gitu, ya, daya cipta, daya itu tuh kalau you lihat di buku biru esensinya tiga itu. Daya cipta, daya rasa, daya karsa. Tapi jangan lupa daya karsa itu harus ada daya ciptanya. Kita lihat, kita ini kan eksperimen ya. Kita eksperimen namanya consciousness eksperimen. Jadi masing-masing akan lakukan porsinya masing-masing gitu. Oke, Pak Edi gimana Pak Edi? Saya ingin dengar komentarnya Pak.